Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadhihi lailah ba'dal maghrib 15 Februari 2022 bertepatan dengan malam ke 15 atau malam ke-14 dari bulan Rajab 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan Kitabus Shalah, yang mana pada kesempatan sekarang ini kita masuk kepada Sholatul Jum'ah. Maka sebelum kita masuk kepada pembahasan hadis-hadis di Sholatul Jum'ah, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi' al-matan. Barakallahu fikum. قال المقدسي رحمه الله: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك. قال المقدسي رحمه الله: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سيره، ويجمع بين المغرب والعشاء. باب القصر في الصلاة. عن عبد الله بن عمر عنهما قال: كان صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala babul salat, babul jama' baina salatina fi safar. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina az-zuhr wal 'asr idza kana ala dhahri sayrin, wa yajma'u baina al-maghrib wal isya. Babu qasri fi salat. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana la yazidu bisafari ala ra'ataini, wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman kadzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah Ta'ala an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u istafari baina salati adh-dhuhr wal 'asr idza kana ala dhahri sayrin, wa yajma'u salati al-maghrib wal isya. Bismillah. Qala al-Maqdisi rahimahullah fi kitabih Umdatul Ahkam an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma atau qabla hadza qala babul jum'ah, bab tentang pembahasan salat Jum'ah. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa hari Jum'ah dijadikan oleh Allah bagi kaum muslimin adalah hari Id dalam setiap pekannya.
Maka Allah menjadikan hari Jum'ah lebih baik daripada hari-hari yang lain. Maka telah datang pendalilannya di hadis yang sahih dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul jumu'ah fihi khalaqallahu adama wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu sa'ah illa fi yaumil jumu'ah. Di dalam hadis ini menjadi pendalilan bahwa sebaik-baiknya hari dalam sepekan bukan hari Ahad dan bukan hari Sabtu, seperti keyakinan orang-orang Yahud wan Nasara. Namun hari Jumat, nasnya telah datang di hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, khairu yaumin tala'at fihi syams. Syahidnya kalimat khairu yaumin, khairu adalah asalnya dari akhyaru, ala wazan afdalu, ala wazan af'alu, maknanya akhyaru. Maka di sini adalah sigatu tafdil, sebaik-baiknya, itu makna dari akhyaru. Sebaik-baiknya hari dalam sepekan adalah hari Jumat, yang mana padanya diciptakan Adam dan pertama kali dimasukkan kepada surga di hari Jumat dan dikeluarkan dari surga di hari Jumat dan dibangun hari kiamat di hari Jumat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka dari sini menjadi pendalilan bahwa hari Jumat adalah sebaik-baiknya hari. Kemudian hari Jumat yang merupakan sebaik-baiknya hari ini telah Allah palingkan kepada umat-umat terdahulu sebelum Islam dari kelompok ad-dhalin, an-nasara wal maghdub alaihim al-yahud. Allah palingkan hari Jumat atas mereka karena Allah telah mengetahui di Lauh Mahfuz bahwa kedua kelompok ini akan sesat dan kedua kelompok ini akan memerangi dakwah Islam. Maka di dalam hadis yang datang dari Abi Hurairah dan dari Hudzaifah juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adallallahu 'anil jum'ah min adallallahu yaumal jum'ah man kana qablana. Fa kana al-yahudu yaumus sabt wa kana lin-nasara yaumul ahad. Faja'alallahu bina fahadana liyaumil jum'ah. Faja'al al-jum'ah wa sabt wal ahad. Wa kadzalika hum taba'un lana yaumal qiyamah. Nahnul akharun min ahli dunya wal awwalun yaumal qiyamah. Wal muqdiyu lahum qabla al-khalaiq." Di dalam hadis yang agung ini, Nabi ingin menjelaskan bagaimana Allah tidak menjadikan hari istimewa dalam sepekan ini kepada kaum-kaum sebelum kaum muslimin. Maka disebutkan, "Adallallahu 'anil jum'ah man kana qablana, fa kana lil yahud yaumus sabt, fa kana lin nasara yaumul ahad." Maka Allah telah memalingkan umat sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad, dalam menjadikan hari-hari Id mereka bukanlah hari-hari yang paling baik. Maka kelompok al-Yahud sebelum mereka semua memilih hari Ahad. Allah palingkan dari hidayah. Hidayah maksudnya di sini pemilihan hari yang terbaik dalam sepekan. Maka kelompok Yahud menjadikan hari Ahad, hari Sabtu. Dan kelompok An-Nasara menjadikan hari Ahad. Adapun bagi Nabi Muhammad, fahadana, Allah memberikan hidayah kepadaku, kata Nabi, untuk dipilihkan hari Jumat. Maka hari Jumat sengaja Allah pilihkan untuk kaum muslimin. Adapun orang-orang Nasara dan orang-orang Yahud memilih hari Sabtu dan hari Ahad, dan keduanya bukan hari terbaik dalam sepekan. Dan seperti itu juga kata Nabi,
kita orang-orang terakhir tetapi dipilihkan oleh Allah yang terbaik. Sehingga hari Jumat disembunyikan atas mereka, diberikan kepada kita. Sama seperti itu di hari kiamat kelak. Nahnul akhirun al-awwalun yaumal qiyamah. Kita ini orang-orang yang terakhir dibanding mereka. Dibanding orang-orang Yahud dan Nasara, kaum muslimin, kelompok terakhir. Namun kita orang pertama yang akan masuk kepada surga di hari kiamat dan orang yang pertama kali menghukumi dan dibukanya perhitungan adalah dari kaum muslimin. Maka Nabi Muhammad SAW orang pertama yang akan dibangkitkan dari kubur dan perhitungan di hari kiamat kelak akan dimulai dengan kaum muslimin. Maka oleh sebab itu di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga berkata Rasulullah SAW di hadis yang muttafaqun alaih, nahnul akhirun al-awwalun yaumal qiyamah, bahwa kami adalah orang yang terakhir namun orang yang awal di hari kiamat kelak. Maka inilah dari keutamaan hari Jumat yang mana disebutkan tadi di hadis Muslim dari Abi Hurairah, khairu yaumin, secara mutlak sebaik-baiknya hari. Dan kemudian setelah itu disebutkan bahwa Allah sengaja menyembunyikan hari Jumat dari kelompok al-Yahud wa Nasara, tetapi diberikan hidayah kepada Nabi Muhammad untuk memilih hari Jumat. Kemudian permasalahan dari Jumat selain dia hari yang paling baik, juga apa hukumnya salatul Jumat? Salatul Jumat hukumnya fardu ain, wajib fardu ain. Pendalilannya dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun Al-Quran di suratil Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah liyaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah liyaumil jum'ah, jika kalian diserukan adzan di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka syahidnya fas'au ila dzikrillah, agar dia itu meninggalkan segala sesuatu dan berjalan kepada zikir kepada Allah, wa darul bai', dan darul bai', untuk meninggalkan jual beli. Maka para ulama beristidlal dengan ucapan fas'au ila dzikrillah, maka berjalanlah, keluarlah dari rumah-rumah kalian kepada zikir kepada Allah adalah mendengar khutbah dan salat Jumat. Maka kita dapati dulu waktu masih awam, dari beberapa manusia menyangka bahwa yang diinginkan salat Jumat adalah hanya salat saja. Maka mereka orang-orang yang dekat dengan masjid, sebagian orang tinggal di masjid, tinggal di rumah mereka. Di saat menjelang khutbah yang kedua selesai dan siap-siap kepada doa dan sebagainya, barulah mereka keluar untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka ini pun salah. Karena yang diinginkan dengan fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' diantaranya khutbah Jumat. Maka nanti akan dibahas permasalahan khutbah Jumat, dan di sini masuk kepadanya sholat dzikrillah dan khutbah Jumat juga dzikrillah. Maka fas'au ila dzikrillah, bergegaslah keluar dari rumah kalian untuk mendatangi zikir kepada Allah, masuk kepadanya khutbah Jumat, dan masuk kepadanya adalah sholat Jumat. Maka sholat Jumat dan mendengar khutbah hukumnya wajib, karena pendalilan dengan hadis ini, ayat ini. Dan pendalilan di dalam hadis banyak. Di antaranya hadis yang datang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari berbagai sahabat, la yantahiyana aqwamun an wad'ihimul jumu'at au la yahtamina au la yahtimanna Allahu ala qulubihim summa liyakunanna minal ghafilin. Maka maknanya, cukuplah seseorang meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja dari beberapa Jumat,
kecuali Allah pasti akan menutup hati-hati mereka dan dijadikan mereka orang-orang yang lalai. Dan ini prakteknya terjadi banyak. Kami dapati waktu kita masih sekolah dan sebagainya, dari beberapa kelompok manusia sengaja mereka tidak melaksanakan sholat Jumat. Maka mereka kerja, kemudian pulang dari kerja istirahat. Alhamdulillah pemerintah kita yang baik memberikan waktu istirahat di sholat Jumat dan sebagainya. Maka di saat waktu istirahat mulai jam 11 mereka keluar, duduk, tidur, tidak sholat Jumat. Sampai selesai dari sholat Jumat mereka keluar untuk kembali kerja jam 1 ataupun setengah 2. Maka jam 11, 12 sampai setengah 2 dipergunakan untuk di rumah tidak sholat Jumat. Padahal pemerintah kita baik memberikan istirahat untuk sholat Jumat 2 jam setengah. Dan ini banyak. Akhirnya terbiasa mereka tidak sholat Jumat, dari Jumat ke Jumat, dari Jumat ke Jumat. Sudah terbiasa di rumah, sengaja. Pulang dari kerja, kemudian keluar, kembali kepada pekerjaannya, tanpa melaksanakan sholat Jumat. Maka kami melihat hati-hati mereka minal ghafilin. Allah jadikan menjadi orang-orang yang lalai. Karena hadis tadi, awas sekali-kali kalian melalaikan sholat Jumat. Disebutkan la yahtamanna lahu an qulubihim. Allah pasti akan menutup hati-hati mereka. Dan ini kita dapati dengan miris di waktu sholat Jumat. Kita dapati orang-orang yang menderes karet, masih menderes karet. Orang-orang yang sibuk di kebun sawit, masih sibuk di kebun sawit. Bahkan yang ngarit